Penyidik Satreskrim Polres Madiun mengamankan seorang perempuan atas dugaan penipuan Biro Umroh dan Haji. Masing-masing korban telah membayar ratusan juta rupiah sejak beberapa tahun lalu, namun nyatanya hingga kini para korban tak kunjung diberangkatkan hingga berujung pada laporan kepolisian. Dengan wajah tertunduk malu, Juwariah 42 tahun, warga desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, selaku pemilik Biro Umroh dan Haji Furoda Ladimatur and Travel, ditangkap petugas Satreskrim Polres Madiun. Penahanan ini dilakukan terkait tuduhan penipuan terhadap calon jemaah haji Furoda yang tidak dapat berangkat ke Tanah Suci. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi mengatakan tersangka Juwariah ditangkap setelah 7 calon jemaah haji Furoda melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Kepada penyidik, para korban sudah membayar lunas haji Furoda di biro tersebut tetapi tak kunjung berangkat. Atas kejadian itu, korban lalu melaporkan kasus itu ke polisi. Masing-masing korban telah membayar 350 juta hingga 900 juta rupiah. Itu korban yang sejauh ini sudah melapor ke kami itu korban sudah membayar lunas. Akan tetapi pada tenggat waktu yang sudah ditentukan tidak diberangkatkan. Kami sekaligus juga mengimbau kepada mungkin peserta yang berkenan untuk mengikuti ibadah haji Furoda ataupun haji plus, mohon kiranya sebelum mendaftar dicek dulu apakah tour and travel tersebut benar-benar sudah terdaftar di Kementerian Agama. Jadi tidak langsung daftar kemudian terjadi penipuan. Dan kami akan selalu mengupdate terkait dengan proses penyidikan kami terhadap saudara Haji selaku pemilik tour and travel Furoda ini. Terima kasih. Dapat kami sampaikan, jadi pelapor satu itu ada orang tua, ada anaknya. Jadi dalam satu pelapor itu masih ada mendaftarkan orang tua, adiknya, kakaknya, seperti itu. Jadi satu pelapor ada yang sampai dengan 4 yang didaftarkan. Untuk haji Furoda di Ladima ini 350 juta per orang. Kerugian yang diderita oleh para korban dalam kasus penipuan haji Furoda ini diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Angka ini berpotensi bertambah mengingat masih ada beberapa korban lain yang berencana melapor ke polisi selanjutnya. Sebetulnya kendala utama kita adalah karena COVID. Itu banyak sekali regulasi yang berbeda. Jadi sebetulnya kalau kemudian kita Pak Kasat bilang kita penipuan, itu sesungguhnya dari dalam hati tidak ada maksud seperti itu. Kalau saya mau nipu, mungkin dari dulu saya nipu. Tapi karena kondisi COVID, kemudian banyak sekali juga uang kita yang setelah COVID itu tidak bisa diurus, makanya kondisi ini yang membuat kita cash flow-nya terganggu seperti itu. Jadi intinya di sini sama sekali kita tidak ada niatan untuk kemudian menipu. Kita masih tetap beritikat baik untuk mengembalikan ke jamaah dengan bukti kita tetap ada nominal yang kita berikan kepada jamaah. Lalu uangnya sudah di-store ke mana saja? Sebagian sudah di-store, sebagian masih ada di kami. Di-store kemana, Pak? Ada. Jadi kita ada muasasa, ada pihak-pihak terkait, semuanya seperti itu. Terkait visa juga itu ya? Iya, untuk visa juga ada seperti itu. Mbak, kalau tadi disebutkan tarif terendah 300 sekian juta, termahal 900 sekian juta, itu perbedaan kelasnya apa saja, Mbak? Untuk di kita kebetulan tidak ada yang 950, tadi saya sampaikan ke Pak Kasat bahwa biro lain mungkin maksimal ada yang segitu, tapi di kita maksimal adalah 400. Kemudian kalau di Madiun untuk haji Furoda, alhamdulillah kita sudah mulai memberangkatkan mulai tahun 2017, dan kita memang mulai bermasalah ketika mulai tahun 2023 sejak COVID, tapi alhamdulillah juga masih bisa diberangkatkan.
Itu kalau furoda sejak daftar sampai berangkat berapa lama Mbak waktunya? Untuk furoda di kita berangkat sesuai keinginan, karena jamaah itu pun membayar ke kita tidak langsung full, tapi juga mencicil. Jadi ketika mereka mencicil kemudian nilainya sudah memenuhi syarat untuk berangkat, maka jamaah kita berangkatkan. Jadi kita memang benar-benar sebagai pelaku usaha bisnis, bukan kemudian dengan niat menipu, insya Allah tidak. Oke, lanjut, yuk. Atas perbuatannya, Juwariah dijerat pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tova Pradana, JTV, Madiun.